Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi bersama saya Hasanul Mukhlisin, guru SMP Negeri 33 Surabaya, Mapel PAI. Kali ini yang saya akan bahas yaitu adalah KD1 di kelas 8 yang bertema beriman kepada kitab-kitab Allah. Perlu kita ketahui sebelum kita membahas tentang kitab-kitab Allah, rukun iman itu ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada kitab-kitab Allah. 3. Iman kepada Rasul Allah. 4. Iman kepada malaikat Allah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Itulah, ada yang mengatakan malaikat itu di urutan kedua. Kemudian kita bahas tema yang sekarang ini, kita iman kepada kitab-kitab Allah. Lanjut, peta konsepnya seperti ini. Iman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah itu ada 4 yang kita terangkan nanti. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan Al-Quran. Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok ada AS dan kemudian kenapa kok ada SAW? Nah, ini ada sejarahnya. Karena Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, maka ada kata-kata sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 itu yang berbeda sendiri adalah Nabi Muhammad karena nabi terakhir. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, turun di Mesir untuk Bani Israel. Yang ketiga, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Zabur diturunkan oleh Allah di Darussalam. Di Darussalam itu sekarang ya Palestina itu ya. Untuk Bani Israel juga berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Injil dulu diturunkan di Yerusalem. Yerusalem sama. Yerusalem yaitu daerah Palestina sana itu. Untuk Bani Israel berisi tentang tuntunan hidup zuhud. Zuhud itu melupakan dunia ya, memikirkan akhirat. Dan isi kitab-kitab sebelumnya. Tuh, 3 kitab sebelum Al-Quran itu membahas tentang, ada yang membahas larangan dan perintah, ada yang membahas tentang pujian kepada Allah, ada yang membahas tentang zuhud ya, melupakan dunia, memikirkan akhirat. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, turunnya di Mekah dan Madinah, yang merupakan tempatnya Ka'bah, Mekah itu, dan Madinah tempat hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kemudian mendirikan kerajaan Islam di sana. Bukan kerajaan Islam tapi hukum Islam di sana. Untuk seluruh kaum dari mulai sebelum Nabi Muhammad ada sampai setelah Nabi Muhammad wafat itu merupakan kaum Nabi Muhammad. Ya, itulah. Berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat,
dan muamalat. Banyak ya, karena semua yang ada di 3 kitab sebelumnya itu semua ada di Al-Quran ya, karena Al-Quran ini penyempurnaan kitab sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjut. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada Rasulnya atau utusannya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Belum dikatakan seorang itu mukmin bila dia belum beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab-kitabnya. Oh, saya iman. Tapi pertanyaan enggak kamu? Dulu itu ada Taurat, percaya, iman. Nah, gitu ya. Bahkan percaya kalau ada Injil, percaya, tapi bukan Injil yang sekarang. Karena sekarang tiga kitab itu sudah dirubah oleh pengikut-pengikut Nabi yang terdahulu. Ada Quran An-Nisa ayat 136. Saya baca kemudian kalian tirukan di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab Allah dan kepada kitab Allah itu yang diturunkan pada Rasul-Nya, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat tersangat jauh. Tujuan dan maksud yang diturunkan pada kitab-kitab Allah tersebut adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah, itu ya, iman pada kitab Allah. Kita lanjut. Kandungan kitab-kitab Allah, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Apa yang termaktub di kitab tersebut kita ulas di sini. Ada Al-Quran, surat Al-Isra, semua ada di Quran, dibahas di Quran. Isi Taurat bagaimana, isi Zabur bagaimana, isi Injil bagaimana, itu ada di Quran. Ya, Al-Isra ayat 2. Ini surat ke-17 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Subhanallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain Allah.
Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid, hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Ini perlu kalian catat ketika nanti ada soal seperti ini. 1. Jangan, larangan termasuk larangan, jangan ada padamu ialah lain ilah, bukan ilah. Ilah itu artinya Tuhan. Jangan ada padamu ilah atau Tuhan lain di hadiratku. Jangan kamu mempersekutukan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. 2. Jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Dulu orang Bani Israel itu membuat patung. Patungnya itu berupa sapi yang terbuat dari baluran emas. Jadi emas sapi itu, patung sapi dan ada emasnya, terbuat dari emas. Kemudian ketika dijak omong, sapi itu ternyata bisa ngomong juga. Dan ternyata di balik sapi itu ada setan yang merasuki sapi itu, ada iblis yang merasuki itu. Maka bisalah ngomong ya. Itu iblis itu sampai seperti itu menggoda manusia. Nah, itu nanti ada ceritanya ketika Bani Israel ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari di Bukit Turisina, berkholwat kepada Allah. Nah, Bani Israel ini membuat apa? Patung ya, dari emas, patung sapi. Yang ketiga, jangan kamu menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia, meremehkan nama Allah, tidak boleh. Yang 4, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Hari Sabat itu artinya hari pembalasan. Hari Sabat. Oh, bukan. Maksud saya hari Sabat itu di sini artinya Sabtu, ya. Dulu ketika Bani Israel itu diperintahkan Allah Sabtu tidak boleh beraktivitas, mencari ikan, mencari apapun itu pekerjaan yang lain. Sabtu hanya digunakan untuk beribadah, tapi Bani Israel melanggarnya. Itu. Yang kelima, berilah hormat kepada bapak ibumu. Ini yang ke-6, itu termasuk yang 2 tadi, D dan E tadi itu termasuk perintah ya. Ke-6, jangan membunuh sama manusia. Bani Israel terkenal menyia-nyiakan perempuan. Yang ke-7, larangan berbuat zina. Pasti. Yang ke-8, larangan mencuri. Yang ke-9, larangan menjadi saksi palsu. Maksudnya ketika ada orang mencuri, katakan mencuri, jangan sampai dibela. Maksudnya seperti itu. Larangan berkeinginan memiliki hak orang lain, merugikan orang lain, tanah orang lain diambil. Nah, seperti itu. Itu adalah isi dari kitab Taurat yang harus kalian catat dan kalian ingat-ingat. Nomor 2, kitab Zabur. Karena waktu kita tidak panjang, kita langsung beralih ke kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur berisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Ada di surat Al-Isra ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas
sebagian yang lain. Kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, itu ya. Daud itu adalah musuh dari raja siapa? Jalut. Nah, musuh dari raja Jalut. Nanti ada ceritanya. Karena kalian dulu kan pernah mendengarkan cerita di SD atau di kelas 7. Nanti ada ceritanya di kelas 8 ini. Nanti akan diceritakan tentang kisah, atau kalian bisa baca sendiri di kitab di buku kalian. Nomor 3, kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup yang zuhud. Tadi saya terangkan, zuhud adalah melupakan dunia, memikirkan akhirat. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamaan kepada harta, foya-foya, hedonisme, seperti itu. Isi lainnya sama dengan kisah sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Ada surah Al-Maidah ayat 46. Bacakan, kalian tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna 'ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Tawrah. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Sadaqallahul Azim. Benar Allah atas segala firman-Nya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Lanjut, isi dari kitab Al-Quran. Kalau tadi tiga-tiganya ada bahas tentang zuhud, ada bahas tentang perintah, larangan, ada bahas tentang pujian kepada Allah. Tapi Al-Quran semua ada ya. Bahkan cerita dalam kitab-kitab sebelumnya itu ada di Quran, seperti adanya wahyu ke Nabi Muhammad. Tiga kitab sebelum Quran itu dihapus bahwa ada nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Nah, itu dihapus. Makanya sekarang kitab Injil itu sudah tidak asli gitu. Kemudian isi kitab Al-Quran, ayat surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Dzikr atau Al-Quran, nama lain dari Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dan sampai sekarang pun Al-Quran tetap ada sampai ila yaumil qiyamah. Bagaimana Allah menjaganya? Dari orang-orang yang melalui orang-orang yang hafal Quran. Dulu ketika perang Badar, pasukan Islam sejumlah 313 itu semua hafal Quran, dan banyak diantara yang meskipun orang Islam itu menang,
Meskipun orang Islam itu menang, kenyataannya banyak orang yang hafid itu, sahabat yang hafid itu gugur dalam peperangan. Maka setelah perang Badar itu kemudian muncul wacana Quran ini ditulis. Yang sebelumnya Quran itu ada di pelepah kurma, ada di batu-batu, ada di tulang, itu dikumpulkan dan dibukukan. Pertama sahabat yang punya ide dan membukukannya adalah sahabat Umar bin Khattab. Setelah itu pun setelah Nabi wafat. Nah, karena sebelum Nabi wafat itu Al-Quran ada di pikiran sahabat, sudah hafal semua. Nah, Nabi membacakan atas wahyu dari Allah, kemudian sahabat mencatat dan hafal. Kalau sekarang mungkin butuh waktu lama untuk menghafalkan. Kemudian adapun isi ajaran Quran terdiri dari sebagai kitab suci umat Islam adalah sebagai berikut. 1. Tauhid, ya, beriman kepada Allah yang gaib, akhirat. Kedua adalah syariat, berisi hukum-hukum Allah. Akhlak, ya ini tentang pedoman akhlak. Akhlak, ibadah. Muamalah itu tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial, berdagang, meminjami itu namanya muamalah. Nah, ya. Berhutang itu namanya muamalah. Gadai, muamalah. Sejarah kisah-kisah para nabi terdahulu. Wa'ad dan wa'id. Apa itu arti wa'ad dan wa'id? Yaitu janjinya Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Banyak ayat Quran yang menerangkan tentang balasan orang yang beriman, balasan orang yang kafir, itu banyak. Di antaranya yaitu di surat Al-Bayyinah, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah itu nanti tempatnya di neraka. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Sebaliknya orang yang beriman balasannya adalah surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai dan diridhoi oleh Allah. Kita lanjut. Ada selain kitab-kitab Allah yang diturunkan Allah adalah suhuf. Ini yang tidak banyak diketahui oleh orang. Suhuf itu apa? Wahyu Allah. Kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Kalau kitab itu diturunkan kepada Rasul yang 4 tadi itu. Tapi kalau suhuf diturunkan kepada 4 nabi. Tidak semua 25 itu dapat kitab dan Rasul. Sebagiannya dari selain 4 dan 4 yang menerima kitab itu meneruskan ajaran nabi sebelumnya. Gitu ya. Suhuf ini diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagian pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Ada surat Al-A'la, kalian bisa ngecek di Quran Al-A'la surat ke Al-A'la 18 sampai 19 ada di juz amma ada. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Di antara nabi yang menerima suhuf antara lain Nabi Adam alaihi salam menerima 10 suhuf, artinya 10 lembar.
2. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. 3. Nabi Sis yang menerima 50 suhuf. 4. Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Jadi selain kitab Taurat, Nabi Musa juga mendapatkan 10 suhuf. 10 artinya 10 lembar berupa wahyu Allah. Beriman pada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Tidak cukup di dunia, harus bahagia di akhirat. Kemudian lanjut cara beriman kepada Allah. Bagaimana sih cara beriman kepada Allah? Kepada kitab Allah. 1. Beriman dan meyakini bahwa kitab Allah ini diturunkan dari sisi Allah, tidak dari yang lain. Jangan seperti orang kafir yang menuduh bahwa Quran ini tulisan Muhammad, Quran ini ciptaan Muhammad, ngarang Muhammad ini. Nah, itu ya. Itu dibantah dengan Quran. Yang kedua, beriman dan mencari bahwa kitab-kitab suci yang kita ketahui. Beriman, nama-nama kitab harus tahu. Nabinya siapa yang menerima harus tahu. 3. Meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Kita harus mengamalkan di Quran karena kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu sudah tidak dipakai. Bagi orang yang beriman kepada kitab Allah akan mempunyai sikap sebagai tersebut. Di antaranya manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Ini intinya di situ. Kita harus melihat Quran itu belajar maknanya. Bahkan orang sains pun meneliti Quran. Quran itu sudah berabad-abad yang lalu membahas tentang ilmu perbintangan, planet-planet itu dibahas di Quran. Nanti bisa kita bahas ketika bertemu. Ada surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk mereka yang bertakwa. Itu ya. Tidak ada keraguan dengan Quran, semua benar. Kemudian menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Di antara sikap yang menunjukkan kecintaan kepada Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Kalian harus membaca Quran secara rutin. 2. Memahami isi Al-Quran. 3. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah nanti yang kalian bisa lakukan di rumah. Oke, sudah berakhir yang kita bahas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.